Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Mardiah dari kelas 4D Prodi PAI dengan NPM 23106311 10116. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang sudah tertera untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Penerapan prinsip demokratisasi pendidikan. Nah, prinsip demokratisasi pendidikan dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah umum ini mencakup kebebasan berpendapat ya. Terus juga kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, terus penghormatan terhadap martabat individu, serta pengakuan atas keberagaman. Nah, dalam pembelajaran PAI ini, prinsip-prinsip ini dapat diwujudkan dengan yaitu memberikan ruang diskusi terbuka dan dialogis tentang isu-isu keagamaan. Nah, sehingga siswa ini bebas mengemukakan pendapat dan juga mempertanyakan materi secara kritis ya. Terus juga menjamin semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonominya, atau agamanya. Dan juga memperoleh akses yang sama terhadap sumber belajar dan bimbingan guru. Menghargai perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan, serta menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati di kelas. Terus, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait metode pembelajaran atau tugasan. Jadi, guru itu bisa mengkomunikasikan dengan siswanya gitu terkait metode pembelajaran apa yang siswa inginkan atau strateginya bagaimana. Nah, itu bisa dikomunikasikan di kelas gitu. Nah, implementasi demokratisasi pendidikan di era digital menghadapi beberapa tantangan utama ya. Yang pertama itu disinformasi dan hoax. Siswa rentan terpapar informasi keagamaan yang tidak valid atau menyesatkan di media sosial ya, sehingga guru PAI itu harus lebih proaktif gitu dalam literasi digital dan klarifikasi sumber ajaran-ajarannya. Terus yang kedua, ketidaksetaraan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet, sehingga prinsip kesetaraan dalam belajar itu bisa terganggu gitu. Nah, yang ketiga itu privasi dan keamanan data. Penggunaan platform digital dalam pembelajaran ini membawa resiko kebocoran data pribadi siswa yang dapat mengancam kenyamanan dan keamanan mereka. Terus yang keempat, manipulasi digital. Potensi manipulasi opini atau cyberbullying terkait isu agama juga menjadi tantangan tersendiri. Konsep Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini menekankan pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal ya atau rasionalitas dan adab atau moralitas. Nah, ia juga menilai pendidikan harus membentuk karakter, akhlak, dan keterampilan praktis serta dilakukan secara bertahap dan kontekstual. Nah, sintesis dengan kurikulum merdeka yaitu kurikulum merdeka ini menekankan pembelajaran yang merdeka gitu, aktif dan berpusat pada siswa serta mendorong pengembangan karakter dan kompetensi abadi ya. Sintesis keduanya dapat menghasilkan model pembelajaran PAI yang menekankan pemahaman rasional terhadap ajaran agama dan pembiasaan adab dalam keseharian siswa dengan menggunakan metode bertahap ya, mulai dari penanaman nilai, terus juga pemahaman konsep hingga aplikasi dalam kehidupan nyata. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan refleksi diri sehingga siswa ini mampu gitu ya mengembangkan akhlak dan keterampilan sosialnya. Terus aplikasi di SMP-nya itu dalam praktiknya guru dapat merancang pembelajaran PAI dengan
sesi diskusi kritis tentang isu-isu keagamaan yang relevan dengan kehidupan remaja gitu. Kemudian proyek sosial seperti bakti sosial atau kampanye anti-bullying berbasis nilai Islam. Nah, penilaian berbasis portofolio yang menilai perkembangan karakter dan adab siswa, kemudian juga bukan hanya aspek kognitifnya saja. Relevansi integrasi ilmu agama dan sains ala Ki Haji Ahmad Dahlan dan desain pembelajaran integratif. Relevansi pandangan Ki Haji Ahmad Dahlan yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan menegaskan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains untuk membangun generasi yang religius ya sekaligus rasional dan inovatif. Nah, pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi dekadensi moral karena siswa ini tidak hanya memahami agama secara tekstual saja, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan modern yang syarat tantangan sains dan teknologi. Kemudian, desain pembelajaran PAI integratifnya itu satu contoh desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif adalah yang pertama, temanya itu menjaga lingkungan sebagai ibadah. Nah, kegiatannya itu siswa diajak mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang lingkungan, lalu melakukan eksperimen sederhana tentang daur ulang sampah dan membuat laporan ilmiah yang dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman gitu. Nah, terus refleksinya itu diskusi tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dan menggabungkan sains dan ajaran agama dalam satu kesatuan pembelajaran. Analisis pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak mulia dan sikap tawadhu atau rati terhadap guru sebagai fondasi pendidikan karakter dalam Islam. Nah, guru PAI ini harus menjadi teladan dalam perilaku dan moralitas sehingga siswa ini tidak hanya memperoleh pengetahuan saja ya, tetapi juga mendalami karakter mulia yang sudah diajarkan guru terhadap siswanya. Kemudian, mengatasi krisis keteladanan guru. Nah, penerapan nilai-nilai ini dapat dilakukan dengan yaitu guru secara konsisten menunjukkan sikap tawadhu, kejujuran, dan kepedulian kepada siswa. Nah, juga membangun budaya saling menghormati antara guru dan siswa serta memperkuat hubungan personal. Nah, terus yang kedua itu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap aktivitas pembelajaran PAI sehingga siswa terbiasa meneladani akhlak guru dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad Hasan menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis. Nah, dengan tujuan memurnikan pemahaman agama dari unsur-unsur bid'ah dan khurafat. Nah, dalam konteks kurikulum PAI saat ini, pendekatan ini juga cenderung mendukung konservatisme karena menekankan kembali pada sumber-sumber primer Islam dan kehati-hatian terhadap inovasi dalam ajaran agama. Namun, jika privasi difahami sebagai upaya penyegaran dan kontekstualisasi ajaran Islam agar relevan dengan tantangan zaman, maka dapat pula mengarah pada reformisme ya. Argumentasinya, purifikasi yang hanya menekankan literalitas mendukung konservatisme, sedangkan purifikasi yang disertai ijtihad dan kontekstualisasi mendukung reformisme. Sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam untuk visi misi prodi PAI yaitu yang pertama ontologi.
Nah, ini menjelaskan hakikat pendidikan Islam sebagai proses membentuk manusia paripurna ya, atau insan kamil yang beriman, berilmu dan berakhlak. Yang kedua, epistemologi menjelaskan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan Islam baik melalui wahyu, akal maupun pengalaman yang empiris. Kemudian yang ketiga, aksiologi menjelaskan tujuan dan nilai pendidikan, yaitu membentuk manusia yang bermanfaat bagi dirinya, kemudian masyarakat dan alam. Nah, ketiganya dapat menjadi landasan dalam menyusun visi misi prodi PAI. Misalnya, menjadi program studi yang menghasilkan pendidikan profesional berlandaskan nilai-nilai Islam, berwawasan keilmuan, dan berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Evaluasi konsep takdib Syed Nuqaib Al-Atos dan implikasinya pada RPP PAI. Nah, konsep takdib menekankan pendidikan sebagai proses penanaman adab sebelum pengetahuan. Nah, jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan kecerdasan, keterampilan, dan karakternya saja, takdib lebih menitik beratkan pada pembentukan manusia yang beradab, siswa yang beradab. Nah, dalam penyusunan RPP PAI ini, konsep takdib ini dapat diterapkan dengan melalui memasukkan indikator adab dalam setiap tujuan pembelajarannya. Mengacu pada gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, model pembelajaran interdisipliner dapat dirancang sebagai berikut ya contohnya. Contohnya itu temanya itu keadilan sosial dalam Islam dan sosiologi. Nah, kegiatannya itu siswa mempelajari konsep keadilan sosial dalam Al-Quran dan hadis, lalu membandingkannya dengan teori keadilan dalam sosiologi modern. Nah, proyeknya itu siswa melakukan observasi atau studi kasus tentang praktik keadilan sosial di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian mempresentasikan hasilnya dengan analisis keislaman dan sosiologis. Nah, model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, integratif, dan mampu mengaitkan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.